Ya, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami dan seperti tadi kami sudah menginformasikan beberapa titik di Indonesia menjelang untuk waktu Indonesia Barat itu perayaan pergantian tahun 2023 ya. Dan sebelum kami menuju ke dua titik di kota Jakarta, saya mau nanya dulu nih Mas Fristian nih masalah resolusi di tahun 2023 yang kurang lebih 10 menit lagi dari sekarang. Hah? 10 menit lagi 2023? Aduh, saya belum mikirin resolusi 2023 loh, serius. Gitu ya? Karena I live in the here in the now lah. Nanti biarkan hari-hari di 2023 memberi kejutan. Betul sih, betul. Tapi kalau saya selalu yakin bahwa 2 tahun kebelakangan yang kita jalani yang cukup berat begitu, tapi kita bisa melalui dengan baik. Mudah-mudahan di tahun 2023 kita bisa melaluinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, terutama juga masalah kesehatan. Karena 2 tahun terakhir kita betul-betul diberikan pelajaran bagaimana kita bisa melek dengan yang namanya kesehatan. Betul, begitu. Lewat pandemi ya. Ya banyak pelajaran berharga lah. Nanti kita inilah tunggu kejutan di 2023 tapi semoga hal baik ya. Itu dia. Kita coba lihat di Jakarta sebentar lagi, berapa tadi? Berarti udah 8 menitan lah lagi menuju 2023. Kita ada 2 teman kita di Jakarta, ada di Bundaran Hotel Indonesia dan juga di Taman Mini Indonesia Indah. Kayaknya kita dengerin dulu Taman Mini Indonesia Indah kali ya. Ada Agnes Tahir di sana. Coba kita dengar. Oh, ada AF juga dari Bandung, AF Supandi ya. Tadi kan keganggu suaranya kan ada pengumuman. Kita dengerin di suaranya lebih. Nanti seperti apa dari kota Bandung, tapi sebelumnya kita beri kesempatan untuk Agnes Tahir dari Taman Mini Indonesia Indah. Silakan, Agnes. Gimana Agnes bisa beri informasi lebih lanjut? Kasih 2. Iya, dikasih 2. Warga Jakarta Timur mana? Timur. Ya, terus terima kasih. Sudah mulai Kak? Ini untuk kawan. Iya, sama. Untuk warga Jakarta Timur ya, bawa KTP-nya juga buat Iya, selamat malam Fristian, Adri dan juga pemirsa. Selamat menuju tahun baru 2023 di mana beberapa saat lagi kita akan berganti dan memulai tahun yang baru. Saat ini saya berada tepat di depan panggung utama Bhinneka Tunggal Ika di Danau Archipelago yang bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat nanti akan segera dilaksanakan Pesta Kembang Api yang diperkirakan akan dilaksanakan selama 15 menit. Sejak pukul 7 malam tadi sudah ada berbagai penampilan dari musisi ternama Indonesia dan juga musisi jalanan, kesenian rakyat dan kontemplasi, ada juga doa yang dihadiri oleh 7 pemuka lintas agama. Dan tadi PJ Gubernur Heru Budi Hartono juga turut hadir dalam perayaan pergantian tahun baru 2023 di sini. Hingga saat ini jumlah pengunjung yang sudah hadir adalah 27.000 pengunjung, di mana target awal adalah 40.000 pengunjung. Sementara untuk arus balik di halte TMII telah tersedia 4 bus Transjakarta dan nantinya itu akan beroperasi hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kalau misalnya 4 bus Transjakarta tersebut kekurangan, ini akan dialihkan halte dari Pinang Ranti. Tentu kita berharap dengan tahun yang baru Indonesia akan menjadi lebih maju, terutama di kancah internasional sesuai dengan tema Festival Tahun Baru 2023 ini, yaitu Gelorakan Keketuaan ASEAN tahun 2023, di mana Indonesia pada November lalu telah menerima keketuaan tersebut. Fristian, Adri. Oke, Agnes, ini harus dijelasin pada pemirsa. Kenapa sih kita kadang-kadang tuh kalau jadi presenter sama reporter di lapangan, kenapa sering udah dibilang tapi belum nyahut? Karena ada delay. Iya, betul sekali. Jangan sampai ada miskomunikasi. Enggak, kita nggak miskomunikasi. Thank you Agnes. Kita ke titik lain di Jakarta. Semoga kali ini sih delaynya sedikit ya supaya Ihsan Ali langsung bisa mendengar pertanyaan dari saya nih di Bundaran Hotel Indonesia. Biasanya ramai sekali sebelum pandemi loh ya. Betul sekali. Setelah pandemi itu enggak. Nah kalau saat ini setelah dicabut PPKM, apakah ramai di Bundaran Hotel Indonesia, Ihsan? Bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya baik Fristian dan pemirsa BTV, detik-detik untuk menuju tahun 2023 akan berlangsung begitu. Dan terpantau walaupun juga PPKM belum lama ini dicabut oleh Presiden Joko Widodo, tapi
riuh pikuk masyarakat di sini sangat ramai sekali dan penuh sesak. Saya dari sore tadi sudah memantau di Bundaran HI, tepatnya di seputaran Jalan Sudirman Tamrin, dan begitu penuh sesak masyarakat antusias untuk menyaksikan detik-detik dari tahun 2023. Dan perlu diketahui juga, dan ini juga bisa kita lihat bersama, berbagai elemen masyarakat bukan hanya dari wilayah DKI Jakarta, tetapi dari berbagai daerah Fristian dan pemirsa BTV. Jadi entah itu bersama keluarga, pasangan, kekasih, ataupun juga dengan keluarga besar. Tadi saya juga sempat mewawancarai begitu banyak berbagai elemen masyarakat, bukan hanya dari DKI Jakarta, namun juga dari sekitar wilayah Jabodetabek. Dan ini juga berlangsung juga berkaitan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat 9 titik panggung di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan setiap panggung ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan ini juga kita masih menantikan, dan sudah ada hiruk pikuk dari kembang api dan saya pun juga tidak sabar lagi untuk menantikan detik-detik pergantian tahun di 2023. Ya, kembali ke studio Fristian. Isan. Ya. Ini kalau di jam Adri berapa menit lagi? 5 menit lagi menuju 2023 ya. Wah, udah mulai, biasanya kita sudah mulai, bentar lagi 2023 karena ada kembang api. Betul sekali. Tapi tadi saya terkesima juga dengan laporan dari Ihsan. Ini tahun baru di Bundaran HI banyak sekali yang dihabiskan bersama dengan pasangan, dengan saudara, dengan teman ya. Tapi bagaimana yang masih jomblo di tahun 2022 ini? Kita doakan mudah-mudahan tahun 2023 mendapatkan pasangan yang tepat begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah punya pasangan yang tepat, boleh diajak berlibur lah. At least mungkin bukan cari yang baru ya? Bukan. Oh, bukan. Diajak berlibur ke dekat-dekat Jakarta saja, mungkin bisa diajak ke daerah Bandung begitu. Untuk itu kita juga langsung akan melihat bagaimana persiapan pergantian tahun 2022-2023 bersama dengan Aep Sopmandi dari kawasan Asia Afrika Bandung. Silakan Aep. Aep, nih tadi saat kita beri kesempatan ke Aep untuk cerita banyak apa yang terjadi di Bandung, tadi ada yang kasih pengumuman. Sekarang kita coba dengarkan lagi cerita dari Asep, suaranya nggak ada. Kira-kira di pesawat televisi pemirsa ini kayaknya Aep udah ngomong ya sebenarnya ya. Sudah. Tapi audionya nggak ada di belakang saya. Ribuan warga dan wisatawan juga berkumpul di satu titik untuk menyaksikan langsung jalannya pergantian malam tahun baru di kawasan Jalan Asia Afrika. Seperti diketahui, kawasan Jalan Asia Afrika sendiri merupakan salah satu pusat kota yang masih menjadi primadona bagi wisatawan untuk berlibur di kota Bandung. Hingga saat ini baik kendaraan dan wisatawan berkumpul tempatnya di depan Jalan Soekarno untuk menyaksikan jalannya melihat langsung kembang api pada pergantian tahun di kawasan Jalan Asia Afrika sendiri. Aep, ini kan Bandung sama Jakarta nggak ada beda waktu ya. Mungkin Aep kalau di Jakarta sudah mulai tempat kami berdiri nih di gedung-gedung yang lain itu sudah mulai ada kembang api. Kira-kira di Braga di Asia Afrika itu dibolehkan untuk ada kembang api. Kalau ada mungkin bisa cerita karena mungkin visualnya terbatas, tapi bisa cerita meriah banget atau gimana? Dan Ardi, untuk situasi terkini ada beberapa kembang api yang sudah menyala di kota Bandung, khususnya di tempat jalan kawasan Asia Afrika ini. Satu persatu kembang api mulai menyala di kawasan Jalan Asia Afrika. Perlu diketahui 2 menit lagi menjelang pergantian malam tahun baru, warga sudah antusias untuk menyambut pergantian malam tahun baru di kawasan Jalan Asia Afrika sendiri. Terdengar suara letusan dari kembang api sendiri sudah terdengar dan terlihat. Seperti di belakang saya, wisatawan dan warga menunggu untuk mengabadikan momen pergantian tahun ini. Christian.
Baik, Aib, terima kasih banyak atas laporannya dari Bandung, Asia Afrika dan juga daerah Braga begitu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar pergantian tahunnya dengan meriah. Tapi di Jakarta sendiri kita tinggal menunggu menit demi menit untuk beralih ke tahun yang baru, tahun 2023. Sementara dari rooftop kami berada, ini sudah banyak sekali kembang api yang sudah dinyalakan begitu ya. Iya sih, kalau mungkin bagi pemirsa yang ada di wilayah waktu Indonesia Barat sudah Betul. mulai merasakan juga bisa keluar buka jendela Buka jendela? buka jendela Jangan keluar. bisa lihat mungkin sudah ada banyak yang Betul. menyalakan kembang api termasuk di kita ya, Dri. Betul sekali. Mungkin kita juga akan membuka kameranya lebih lebar lagi supaya kita bisa melihat bagaimana suasana. Kami dari lantai 13 begitu ya, tepatnya di rooftop gedung ini. Tempat kurang lebih berada di pusat kota Jakarta dan kita bisa melihat di antara gedung-gedung tinggi ini begitu banyak sekali sekarang kembang api yang sudah dinyalakan karena tidak lama lagi, mungkin 1 menit lagi kita akan beralih ke tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan tahun 2023. Iya, ini kita menanti mungkin sambil ada yang berdoa, ada yang mengucap janji kepada orang terkasih, saya akan setia dan lain-lain. Ada yang seperti kita tetap mengajak pemirsa untuk menghibur ya, sekali. membawa sukacita bagi yang mungkin memilih untuk nonton program obrolan malam kali ini. Ya. Oh, makin banyak loh, Dri, di Luar sekitar biasa kita. ya. Luar biasa. Mungkin bisa ditampilkan nggak anak-anak? Sekarang sudah kelihatan di layar pemirsa. Nah, ini sudah ditampilkan, ini momen yang sangat tentunya ditunggu-tunggu setelah tahun lalu kita tidak bisa merasakan pergantian tahun semeriah ini. Dimana mungkin Anda juga sekarang berada bersama dengan keluarga orang-orang terkasih untuk merayakan perayaan tahun baru. Tinggal beberapa detik lagi saja, kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2023. Nanti kita akan hitung bersama mungkin ya, Fris. Nah, Kita lihat. Wow! Ini dia tahun baru pergantian tahun 2023. 2023. Selamat tahun baru 2023. Wow. Luar biasa. Wow. Meriah sekali ya. Tampak di layar kaca pemirsa, ini adalah gedung tempat kami mengudara saat ini ya, Diri ya. Jadi dihiasi sama kembang api luar biasa oleh semua tim obrolan malam. Ini spesial tahun baru, meskipun agak berasap juga ya, Dri ya. Tapi senang sih, sekarang sudah 2023, bersiap-siap tambah usia, bersiap-siap tambah tanggung jawab, dan tentunya juga banyak peluang ya yang perlu kita sambut dengan baik. Wow, selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2023. Wow. Oke, coba kita lihat di Taman Mini Indonesia Indah, karena tadi jadi salah satu titik yang pusat perayaan tahun baru di Jakarta. Oke, ini di bagian layar kiri Anda, di layar kaca paling kiri, bagian atas adalah Hotel Indonesia, Bundaran Hotel Indonesia. Bagian bawah adalah Taman Mini Indonesia Indah. Ya. Dan dengan layar yang agak besar adalah tempat kami mengudara Betul saat sekali. ini di Community Square, ya. Di kawasan Gatot Subroto. Jadi apabila kita akan mencoba mewakilkan bagaimana yang terjadi di kawasan kami berada pada saat ini live, itu sangat meriah sekali. Tentunya kembang api menyala di mana-mana dan kebetulan kami bisa melihat ke arah selatan, timur dan juga barat dari Jakarta ini begitu penuh dengan kembang api yang dinyalakan begitu ya. Dan Anda juga bisa melihat tentunya di Jakarta, di tempat lain, di Bundaran HI dan juga di Taman Mini Indonesia Indah. Bagaimana kemeriahan ini terjadi pada malam hari ini? Wow, keren sekali ya. Ini tentunya di momen ini jadi sangat spesial. Kita boleh bersukacita dengan menyalakan kembang api dan lain-lain. Tapi juga penting sekali untuk sama-sama kita berdoa dengan harapan, menyampaikan hal-hal baik untuk 2023. Kita ikuti apa, Dri, doa ya yang akan disampaikan oleh Gus Miftah. Baik, ini dia. Dolan ning sawah adus ning kali, ada Gus Miftah di BTV. Main ke kali naik sepeda, ada BTV untuk Indonesia. Ada BTV untuk Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam
malam tahun baru, minta sama Allah. Yang hari ini orang bilang Indonesia akan terancam dengan resesi global. Santai mawon. Kenapa? Kita punya Allah. Makanya kenapa Gus Miftah sering melantunkan sholawat Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Besok malam tahun baru sama Pak Gunawan di masjid. Hasbi Robbi Jalallah. Ya Allah, cukuplah engkau sebagai penolongku ya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Persoalannya apa? Kita itu sering lupa Bapak Ibu dengan kekuatan Allah. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau Anda nggak punya uang, mau menikahkan anak, kira-kira yang diingat-ingat Allah apa utang? Allah, rupamu Allah. Kalau kita mau menikahkan anak Pak, nggak punya uang, biasanya yang diingat-ingat hanya dua. Satu, sertifikat. Dua, BPKB. Masuk ke bank, Pak Bang kita mau utang. Untuk apa? Menikahkan anak. Apa gunanya? BPKB. Besok bayarnya gimana? Gampang Pak, di kampung saya sumbangannya banyak. Delala pas nikahan resepsi blong zong. Sekarang saya tak tanya, orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Aku nanya Bapak Ibu, wong bucangan, orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Oke, kalau ikhlas tolong Bapak Ibu besok sumbang nggak usah dikembalikan. Setuju? Modar. Setuju mulu kayak lara untu. Setuju. Ora ikhlas lho. Ora ikhlas. Nggih bener panjenengan. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah nyuwun sewu ngerampungi sekabehane. Nggih. Besok malam tahun baru dikiri rasa akeh mawon niku. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sambil baca sholawat yang dipopulerkan Gus Miftah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Gak ada satu urusan pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Makanya saya selalu berdoa begini nih. Saya tidak pernah berdoa ya Allah saya punya masalah yang besar. Tetapi saya selalu berdoa, wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Bahasaku apa li? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi imannya yang terlalu lemah. Maka Bapak Ibu, saya minta Pak Gunawan dan masjid-masjid yang ada di Tulungagung buat acara malam tahun baru, introspeksi diri. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, dan hendaknya semua orang melihat apa bekal yang dia pakai untuk dia hidup di kemudian hari. Muga-muga wong sakmene kabeh selamat kabeh. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah
sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.